Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tafsir Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. Peta konsep dari presentasi kelompok 9 yang pertama A. Latar belakang, yang kedua B. Tafsir Al-Muyassar dan Al-Muhtasar, yang ketiga C. Hubungan Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3 dengan evaluasi pendidikan, dan yang terakhir D. Kesimpulan. A. Latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sebagai sumber dan rujukan utama serta pedoman hidup umat Islam dalam menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ungkapan terkait kata evaluasi agar manusia selalu berhati-hati dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Dalam proses evaluasi pendidikan memiliki kedudukan penting dalam pencapaian hasil yang digunakan sebagai input untuk perbaikan kegiatan pendidikan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang evaluasi pendidikan akan dipaparkan dalam tafsiran surat Al-Ankabut ayat 2-3. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan ayat ketiga yang berbunyi walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. B. Tafsir surah Al-Ankabut ayat 2. Yang pertama, tafsir dari Al-Muyassar ayat kedua. Allah menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Apakah manusia mengira Allah akan membiarkan mereka saja ketika mereka berkata kami beriman, tanpa menguji kebenaran perkataan mereka itu dengan ujian melalui harta dan diri mereka? Tidaklah demikian, Tuhan mereka pasti akan menguji mereka agar menjadi jelas tingkat kebenaran dan keteguhan mereka, dan ayat ini tetap berlaku bagi umat ini. Yang kedua, tafsir Al-Muhtasar ayat kedua. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman, sesungguhnya Allah akan membiarkan mereka tanpa cobaan dan ujian? Selanjutnya, tafsir surah Al-Ankabut ayat 3. Yang pertama, tafsir dari Al-Muyassar ayat ketiga. Sesungguhnya ujian-ujian yang disebabkan masuknya seseorang ke dalam keimanan merupakan sunatullah yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu. Maka tidak boleh seseorang mengingkari ujian itu dan lalai dari sunatullah. Ujian-ujian ini dinisbatkan kepada Allah karena Dia adalah pencipta sebab-sebabnya dan hanya Dia yang mampu menghilangkannya. Dan barang siapa yang tidak terjerumus akibat ujian itu dan tetap mengikuti petunjuk, maka telah jelas keteguhan imannya. Namun barang siapa yang imannya terguncang karena takut terhadap ujian itu, maka imannya telah goyah. Sungguh Allah akan mengetahui dengan ilmu yang jelas bagi makhluk, dan sesungguhnya hal itu telah Allah ketahui akan terjadi tentang kebenaran orang-orang yang benar dan kedustaan orang-orang yang berdusta. Yang kedua, tafsir Al-Muhtasar ayat ketiga. Dan sungguh kami telah menguji umat-umat manusia sebelum mereka dan mengadakan cobaan pada mereka yang merupakan orang-orang yang kami mengutus rasul-rasul kami kepada mereka. Maka Allah benar-benar akan mengetahui kebenaran orang-orang yang benar dalam keimanan mereka dan kedustaan orang-orang yang mendustakan, untuk memisahkan yang satu dengan yang lainnya. C. Hubungan Al-Ankabut ayat 2-3 dengan evaluasi pendidikan. Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan Islam dan juga banyak mengungkapkan konsep evaluasi di dalam ayat-ayatnya sebagai acuan bagi manusia untuk berhati-hati
dalam melakukan perbuatannya. Dengan adanya evaluasi ini membuat manusia terdorong untuk lebih bersemangat dalam memperbanyak amalan dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Maksud dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3 adalah untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya, untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah ditetapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya, dan untuk memenuhi klasifikasi atau tingkat-tingkat kehidupan keislaman sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa kepadanya, manusia yang sedang dalam iman dan ketakwaannya, dan manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Kesimpulannya, berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3, seorang pendidik mesti mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran kepada peserta didik untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dorongan evaluasi yang dilakukan peserta didik mesti dorongan untuk menghisap diri sendiri, dan itu akan mendorong keberhasilan sebuah pendidikan. Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan Islam banyak mengungkapkan konsep evaluasi di dalam ayat-ayatnya sebagai acuan bagi manusia untuk berhati-hati dalam melakukan perbuatannya. Sekian pemaparan tafsir surah Al-Ankabut ayat 2-3 dari kelompok 9. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.